Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 6 dengan muatan matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingimu selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar contoh-contoh penyelesaian masalah perkalian, wujud benda, dan manfaat menaati aturan dan akibat jika tidak menaati peraturan. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang perkalian. Simak baik-baik ya. Sebelum itu, apakah anak-anak tahu apa itu perkalian? Sebelum kita membahas makna dari perkalian, perhatikan contoh berikut. Hari Minggu kemarin, Ali, Benny, dan Chandra memetik buah mangga di kebun. Masing-masing dari mereka memetik 2 buah mangga. Berapa banyak buah mangga yang mereka petik? Bagaimana bentuk perkaliannya? Dari soal cerita itu tadi, bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ali memetik 2 buah mangga, kemudian Benny memetik 2 buah mangga, dan Chandra juga memetik 2 buah mangga. Lalu bagaimana hubungannya dengan perkalian? Ali memetik 2 buah mangga, ditambah Benny memetik 2 buah mangga. Ditambah lagi Chandra memetik 2 buah mangga. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita jumlahkan satu persatu. Mangganya milik Ali, ditambahkan mangganya milik Benny, dan mangganya milik Chandra. 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita perhatikan ya, di sini ada angka yang berulang. Ada bilangan yang berulang-ulang, yaitu bilangan 2. Berulang sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. Berulang sebanyak 3 kali. Maka untuk perkaliannya bisa kita tuliskan 3 kali 2. 3 itu adalah ada berapa kali pengulangan? Ada 3 kali pengulangan. Dikali 2. 2 itu adalah jumlah mangganya tadi. Masing-masing adalah berapa? 2. Maka kita tuliskan 2 di belakang tanda kali. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah hasil dari penjumlahan tadi. Hasilnya maka kita tuliskan 6. 3 kali 2 sama dengan 6. Dari ilustrasi yang kita buat tadi dapat disimpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Seperti contoh tadi, kita hitung hasilnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi bentuk perkaliannya seperti apa? Nah, kita hitung tadi berapa kali pengulangan. Pengulangannya ada 3.
maka kita tuliskan 3 dikali bilangan yang diulang berapa? Bilangan 2. Maka kita tuliskan 3 kali 2. Jangan sampai terbalik 2 kali 3 ya, karena konsep itu berbeda. 3 dulu, karena 3 itu pengulangannya. Pengulangannya berapa banyak? Kemudian angka yang diulang berapa? 2. Maka 3 kali 2. Hasilnya berapa? 6. Yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian contoh yang kedua, 5 dikali 2. Di sini bilangan 2 itu dijumlahkan berulang sebanyak 5 kali. Maka penulisannya seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 5 kali. Nah, jadi 5 adalah banyaknya penjumlahan. 2 itu adalah bilangan yang dijumlahkan. Sekarang kita hitung hasilnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 10. 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. Baik anak-anak, agar lebih paham, kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Ibu memiliki 3 kotak kue. Masing-masing kotak berisi 4 kue donat. Berapa banyak donat yang dimiliki ibu? Tuliskan dalam bentuk perkalian. Nah, di sini ada kata kunci yang ibu beri tanda. Ada 3 kotak. Masing-masing berisi 4 kue donat. Kita hitung ya jumlahnya. 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 12. Lalu bentuk perkaliannya seperti apa? Nah, diingat-ingat lagi seperti tadi ya. Yang diulang ada berapa? 3. 3 kotak tadi ya. 3 dikali 4. 4 itu bilangan yang diulang-ulang. 3 kali 4 sama dengan 12. 12 itu adalah hasil dari penjumlahannya tadi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya, gambar apa ini? Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Tentunya kalian setiap hari menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian, air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Berikutnya perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara bentuknya adalah gas. Coba kalian sebutkan, benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang kita lihat pensil ini. Jika pensil dipegang dan dimasukkan ke dalam tas, bentuknya akan tetap sama, tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa benda padat bentuknya tetap dan tidak mengikuti wadahnya. Lanjut. Sekarang perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tapi, jika kita menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkan air ke dalam botol,
maka bentuknya berubah seperti botol. Selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan memiliki massa. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air memiliki massa. Hal ini terlihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan mengangkat gelas yang sudah terisi air. Selain memiliki massa, benda cair juga memiliki sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Ya, karena di bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini, benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Sekarang, kalian sudah tahu apa saja wujud benda. Dapatkah kalian menyebutkannya satu persatu? Dari apa yang kita pelajari tentang wujud benda, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 wujud benda di sekitar kita, yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat memiliki bentuk tetap dan ukuran yang tetap. Benda cair bentuknya menyerupai wadahnya, dan benda gas, volume dan bentuk benda berubah-ubah. Ini ada contohnya dari masing-masing benda. Bisa anak-anak amati. Contoh benda padat adalah gelas, buku, meja, dan kursi. Contoh benda cair adalah saus, kecap, dan juga susu cair. Contoh benda gas adalah udara di dalam balon. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat menaati aturan dan akibat tidak menaati aturan. Sebelum itu, apa itu aturan? Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tujuannya supaya semua hal yang kita lakukan lebih tertib dan teratur. Selain itu, untuk menjaga perilaku kita agar senantiasa beradab. Sedangkan tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, akan mendapatkan sanksi. Anak-anak, berikut adalah contoh aturan di sekolah, beserta manfaat yang didapat jika melaksanakannya, dan akibat jika tidak melaksanakannya. Yang pertama adalah masuk sekolah tepat waktu. Manfaat yang didapatkan jika menaati aturan adalah melatih sikap disiplin. Sedangkan akibat jika tidak menaati aturan adalah tertinggal pelajaran. Selanjutnya adalah mengikuti upacara bendera dengan tenang. Manfaatnya adalah upacara akan berjalan dengan lancar. Tapi jika kita tidak menaati aturan, maka kegiatan upacara akan terganggu. Selanjutnya, memakai seragam sesuai jadwal. Jika kita menaati aturan dengan memakai seragam sesuai jadwal, maka akan melatih sikap disiplin. Sementara itu, jika kita melanggar, akibatnya adalah kita tidak akan nyaman saat di sekolah karena seragam terlihat berbeda. Yang terakhir, melakukan piket kelas dengan sesuai jadwal. Manfaatnya yaitu kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Namun, apa yang terjadi jika kita tidak menaati aturan? Maka
kelas akan menjadi kotor dan kita tidak nyaman untuk belajar. Selamat, kamu telah belajar dengan baik dan luar biasa hari ini. Jangan lupa membaca materi selanjutnya untuk mempersiapkan pembelajaran besok. Dari Ibu, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.